Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat. Hari ini kita mengadakan ibadah yang tidak biasa, karena semua kita beribadah di rumah bersama keluarga kita masing-masing. Tapi perlu saya kasih tahu bahwa gereja mula-mula, dulu mereka ketika beribadah, mereka juga beribadah di rumah-rumah. Memang dalam perkembangan dan pertumbuhannya, akhirnya terbangun gereja-gereja yang membuat mereka bisa berjemaat, beribadah bersama-sama. Jadi kalau hari ini kita beribadah di rumah bersama keluarga, sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Karena sejak gereja mula-mula, ibadah seperti ini sudah pernah dilakukan. Mungkin ada di antara saudara yang bersama dengan famili, atau mungkin hanya satu keluarga, bahkan bisa jadi ada di antara saudara yang mungkin hanya berdua. Ingat dan ketahuilah bahwa Tuhan Yesus pernah bersabda, di mana ada 1-2 orang berkumpul, di situ Allah akan hadir dan tentu akan memberkati. Sama seperti saudara bersama keluarga yang hari ini sedang berkumpul, menyembah, memuji, dan beribadah kepada Tuhan, pasti Tuhan memberkati semuanya. Amin. Memang sampai hari ini kita masih berada dalam situasi yang sangat memprihatinkan, di mana wabah virus corona yang sedang mewabah di bumi ini, termasuk di negeri, bahkan di daerah kita, sangat-sangat membuat banyak orang panik dan ketakutan, karena memang belum bisa teratasi. Di tengah-tengah situasi kondisi yang seperti itu, bukan menjadi alasan untuk saudara dan saya tidak bersyukur, bukan menjadi alasan untuk saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan tidak melayani, bukan menjadi alasan untuk saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan untuk tidak beribadah, tidak memuji, tapi justru merupakan sebuah kesempatan yang sangat baik untuk saudara bersama saya dan keluarga kita masing-masing lebih dekat dengan Tuhan. Ingat bahwa kita adalah pewaris kerajaan surga. Di minggu terakhir ibadah kita, bulan Maret, dalam situasi yang sangat memprihatinkan ini, mari kita tetap fokus kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika Tuhan bertanya, siapakah kita? Siapakah aku? Siapakah saudara? Bulan ini firman Allah memberi jawaban, saudara, saya, kita adalah pewaris kerajaan surga. Firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-18 ayat 28 sampai 30. Tuhan Yesus bersabda, Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui teks ini, ada 2 hal penting yang saya ingin bagikan untuk menjadi berkat bagi saudara dan saya berkenaan dengan pewaris kerajaan surga. Yang pertama, kita diajari bersama-sama bagaimana sesungguhnya sikap kita sebagai pewaris kerajaan surga. Yang kedua, kita juga diajari bagaimana motivasi seorang pewaris itu dalam menjalani hidup sebagai pewaris kerajaan surga. Mari kita akan ikuti bersama dan kita renungkan, kita hayati
agar kebenaran ini menjadi berkat untuk saudara dan saya bersama keluarga kita masing-masing. Yang pertama, sikap yang harus dimiliki seorang pewaris kerajaan surga dalam situasi apapun, seperti pertanyaan Rasul Petrus kepada Yesus. Ketika dia berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Sesungguhnya Petrus ingin melanjutkan dengan pertanyaan, "Kami dapat apa setelah kami meninggalkan semuanya untuk mengikut Engkau, Yesus?" Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah sikap yang ditunjukkan melalui kalimat kebenaran firman Allah ini yang menjadi berkat untuk saudara dan saya. Yang pertama, meninggalkan segala kepunyaan yang dimiliki. Yang kedua, meninggalkan milik yang berharga untuk mengikut Yesus. Artinya, setiap orang yang sudah menjadi pewaris kerajaan surga harus mengembangkan sikap dalam hidupnya, yaitu sikap yang rela berkorban demi mengikut Yesus, Sang Raja di atas segala raja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kebenaran ini diaplikasikan, diterapkan dalam hidup kita pada masa sekarang ini, kita sedang diperhadapkan dengan situasi kondisi yang memang benar-benar sangat memprihatinkan, bahkan mencekam. Tetapi kita pasti sudah mendengar, bahkan ada di antara kita yang sudah mendapatkan himbauan, termasuk saya pribadi sudah mengambil bagian, ikut. Bagaimana saya bisa ikut ambil bagian dengan apa yang saya bisa lakukan? Di gereja baptis, khususnya di GGBI, sekarang ada sebuah himbauan agar gereja-gereja ikut ambil bagian dalam ikut menangani persoalan yang ditimbulkan karena virus corona ini. Di mana rumah sakit mengalami masalah kaitannya dengan soal alat-alat yang dibutuhkan oleh para medis. GGBI menghimbau kepada gereja, kepada pribadi, kepada jemaat untuk ikut ambil bagian, menyisihkan sebagian miliknya. Bukan soal banyak sedikit atau besar kecil, tapi bagaimana ikut peduli, ikut berempati, dengan rela berkorban, memberikan apa yang dimilikinya. Saudara mungkin belum semuanya mendengar, kalau bidang sosial di gereja kita juga sudah mulai melibatkan semua warga untuk ikut ambil bagian, demi ikut membantu bagaimana saudara-saudara kita yang bersinggungan langsung dengan para korban virus corona ini, baik itu dokter, perawat. Ketika hari ini mereka memang mengalami banyak kesulitan, di antaranya kesulitan peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Sehingga bidang sosial tergerak ingin bersama-sama kita ikut ambil bagian, mengetuk pintu hati saudara. Walaupun di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah rasa yang rasanya tidak nyaman karena kita panik takut. Tetapi sebagai pewaris kerajaan surga, kita tidak boleh egois. Kita tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri. Kita diajari untuk punya sikap rela berkorban, di antaranya memikirkan juga teman-teman kita yang sekarang sedang mengalami kesulitan. Saudara ingat, sudah pernah dikhotbahkan beberapa waktu yang lalu, supaya kita belajar dari jemaat yang namanya Jemaat Makedonia. Ketika mereka ada dalam kondisi menderita, miskin, bahkan banyak persoalan, tapi mereka kaya kemurahan, rela berkorban dengan memberikan apa yang mereka miliki
untuk saudara-saudara seimannya di tempat lain yang sedang mengalami masalah dan kekurangan. Sikap yang mereka demonstrasikan itulah yang dipuji oleh Tuhan. Dan dipakai Paulus untuk menjadi teladan bagi jemaat di Korintus khususnya, dan juga bagi jemaat yang lain, tentu bagi kita, jemaat GBI Sidomoyo. Hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya melalui apa yang dikatakan Petrus. Ketika dia ngomong dengan Tuhan Yesus, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Mungkin ada di antara kita yang hari ini berpikir, saya sudah melakukan ini itu, saya sudah melayani, saya sudah memberi, sudah banyak hal. Apa balasannya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat, sebagai pewaris kerajaan surga, kita sudah belajar bahwa Tuhan sudah menyediakan saudara dan saya. Yang pertama, harta yang kekal di surga. Yang kedua, tempat kediaman yang kekal di surga. Yang ketiga, hidup yang kekal di surga. Itu adalah pemberian Allah yang luar biasa, yang tidak bisa dinilai dan dibandingkan dengan harta dan kekayaan dunia. Kalau hari ini kita mendengar Rasul Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan. Sesungguhnya itu belum sebanding dengan apa yang sudah disiapkan Tuhan. Kalau hari ini mungkin saudara dan saya berkata, kami sudah banyak melakukan ini itu. Sesungguhnya itu belum sebanding dengan apa yang sudah disiapkan Tuhan kepada kita sebagai pewaris. Yaitu tadi, harta yang kekal, tempat kediaman yang kekal, bahkan hidup yang kekal. Hari ini Allah ingin melihat apakah sebagai pewaris kerajaan surga kita punya sikap yang rela berkorban. Berkorban bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk teman-teman, saudara-saudara kita yang memang sekarang sedang membutuhkan. Mari kita syukuri bahwa kita ini pewaris kerajaan surga yang sudah disediakan banyak hal oleh Tuhan bagi kita. Dan kalau hari ini kita punya, seberapapun yang kita punya, mari kita ambil sikap dengan rela berkorban, berbagi, menyisihkan apa yang kita punya untuk menolong saudara-saudara kita. Entah itu lewat GGBI, lewat bidang sosial gereja, atau lewat organisasi manapun. Kalau kita punya kesempatan, gunakan inilah kesempatannya. Membuktikan bahwa saya, saudara, adalah pewaris kerajaan surga yang sudah disediakan banyak hal oleh Tuhan. Sikap seorang pewaris yang dikehendaki Tuhan adalah sikap yang rela berkorban demi mengikut Yesus. Tuhan Yesus pernah bersabda, apa yang kamu perbuat bagi orang yang hina ini, kamu telah melakukannya itu untuk aku. Orang hina itu bisa orang miskin, bisa orang yang butuh, dan sekarang orang-orang yang sedang memerlukan bantuan. Jadi ketika hari ini saudara dan saya dengan segala keterbatasan bisa ambil bagian, rela berkorban, mempersembahkan yang kita punya, walaupun mungkin sedikit bagi saudara-saudara kita yang sedang memerlukan bantuan, kamu kasih tahu, sesungguhnya saudara sedang mengerjakan itu semuanya untuk Tuhan Yesus. Dan ketika yang kita kerjakan itu untuk Tuhan Yesus, artinya kita mengerjakan demi kerajaan Allah. Inilah kebenaran yang kedua. Setelah sikap rela berkorban, bagaimana motivasinya seorang pewaris? Yang kedua, ayat 29, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudara-saudaranya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah
Jadi motivasinya itu demi kerajaan Allah. Yesus bersabda, yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, ini gambaran hal-hal yang berharga dalam hidupnya, rela ditinggalkan. Yesus berjanji akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini. Haleluya. Bahkan Yesus juga yang berjanji juga pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Saudaraku, ketika hari ini kita mengerjakan segala sesuatu termasuk memberikan dengan sikap rela berkorban untuk saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan, itu artinya kita sedang melakukan untuk Tuhan Yesus. Dengan kata lain, motivasi yang seperti itu adalah motivasi demi kerajaan Allah. Dan jangan pernah ada di antara saudara yang merasa rugi. Kenapa? Karena Yesus yang berjanji, ketika kita melakukan pemberian kita motivasinya demi Tuhan Yesus, demi kerajaan Allah, Yesus bersabda, kita akan menerima kembali pada masa kini. Dengan kata lain, Tuhan tidak akan segan untuk memberkati lebih lagi kepada saudara dan saya. Dan yang lebih luar biasa, Yesus bersabda, pada masa yang akan datang, kita akan menerima yang lebih luar biasa, yaitu hidup yang kekal. Jadi tidak pernah ada yang dinamakan rugi ketika kita bisa ikut ambil bagian, walaupun harus dengan berkorban untuk teman-teman kita yang sedang membutuhkan. Karena itulah pewaris kerajaan surga yang sudah dianugerahi banyak hal oleh Tuhan. Motivasi seorang pewaris yang berkenan kepada Tuhan adalah berkorban demi kerajaan Allah. Seberapapun korban itu, ketika dikerjakan untuk Tuhan Yesus demi kerajaan Allah, walaupun prakteknya untuk orang-orang yang sedang membutuhkan, Tuhan berjanji akan mengembalikan lipat kali ganda pada masa dan zaman sekarang ini, dan pada masa yang akan datang kita sudah disiapkan yang namanya hidup yang kekal. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah dua kebenaran yang saya bagikan untuk kita renungkan hari ini. Walaupun di tengah-tengah situasi yang sangat memprihatinkan, mari bersama keluarga menghayati bersama. Sekali lagi saya mau katakan, saya, saudara, dan keluarga kita masing-masing, ketika kita sudah percaya kepada Yesus, kita adalah pewaris kerajaan surga. Saudara dan sayalah yang punya hak untuk mengklaim kerajaan surga. Saudara dan sayalah karena Yesus yang pada waktunya akan menerima segala yang luar biasa. Dan kalau hari ini, meski di tengah-tengah suasana yang sulit, yang prihatin, yang mencekam, kita diajari untuk berbagi. Inilah momentum yang tepat untuk membuktikan bahwa kita memang pewaris kerajaan surga. Mari kita miliki sikap yang rela berkorban, dan mari kita kerjakan semua yang kita lakukan kemarin, hari ini, dan besok. Kita lakukan untuk Tuhan Yesus dan demi kerajaan Allah. Sebagai kesimpulan, pewaris yang baik dan berkenan kepada Tuhan adalah pewaris yang memiliki sikap dan motivasi rela berkorban demi kerajaan Allah. Maka Tuhan akan memberi balasan baik pada masa kini maupun masa yang akan datang. Itu janjinya Tuhan. Sebagai orang-orang percaya yang hidup pada masa kini, kalau kita memiliki sikap dan motivasi yang rela berkorban demi kerajaan Allah, jangan pernah ragu, saudara dan sayalah yang berhak mengklaim apa yang dijanjikan Tuhan. Balasan berlipat kali ganda dan kehidupan kekal di surga. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur
walaupun di tengah-tengah situasi yang sangat membuat kami panik, takut karena virus corona. Tapi kami bersyukur, kami tetap pewaris kerajaan surga yang menerima janji-janji Allah, bukan saja pada masa yang akan datang, tapi juga pada masa sekarang. Tuhan Yesus berjanji ketika kami melakukan banyak hal, bahkan rela berkorban dengan motivasi demi Tuhan Yesus dan demi kerajaan Allah, Engkau akan membalas lipat kali ganda pada masa sekarang, bahkan Engkau menyediakan yang luar biasa kehidupan kekal di surga. Hari ini Tuhan, kami bersama keluarga memohon pertolongan Tuhan untuk kami diberi kemampuan untuk membuktikan diri bahwa kami pewaris kerajaan surga yang mempunyai sikap yang benar, yaitu sikap yang rela berkorban, yang mempunyai motivasi yang benar, yaitu motivasi demi kerajaan Allah. Kalau hari ini kami sedang prihatin, kami ingat bagaimana jemaat Makedonia yang sedang menderita miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Mereka rela berkorban demi Tuhan Yesus dan demi kerajaan Allah, mengumpulkan apa yang mereka punya untuk membantu saudara-saudara yang sedang membutuhkan. Hari ini tolonglah kami bersama keluarga, dengan segala keterbatasan kami masing-masing, rela ambil bagian untuk membuktikan diri kami sebagai pewaris kerajaan surga. Berkatilah kami bersama keluarga kami masing-masing, dengan berkat kebaikan kemurahan-Mu, berkat damai sejahtera-Mu, dan bahkan biarlah kuasa ilahi terus melingkupi, menaungi, dan membentengi hidup kami bersama keluarga, sehingga kami terjaga dari segala ancaman yang membahayakan, termasuk ancaman virus corona. Dan oleh kehendak Tuhan, di dalam nama Yesus, kami bersama keluarga diselamatkan, diselamatkan, diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Beri kemampuan untuk kami menindaklanjuti firman-Mu hari ini bersama keluarga kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan sudah berdoa. Haleluya. Kiranya berkat damai sejahtera, kasih karunia, dan kemurahan Allah di dalam Yesus Kristus menyertai hidup dan kehidupan-Mu, langkah-langkah perjalanan-Mu, melalui dan di dalam persekutuan penghiburan Tuhan Roh Kudus, dari saat pagi ini sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Dalam nama Yesus Kristus, hamba mohon berkat dan berdoa. Haleluya. Amin. Engkau memberkati